Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Adi di channel Ngulik Sejarah. Dan pada video kali ini saya akan kembali lagi membacakan suatu kisah misteri. Kali ini bercerita tentang sebuah kisah, yaitu anggota sekte penyembah iblis. Cerita ini datangnya dari Manavila. Nantinya kalian juga bisa mengunjungi thread beliau secara langsung. Yuk, daripada kita lama-lama, mari kita langsung saja menuju ke ceritanya. Perhatikan baik-baik karena ceritanya akan segera saya mulai. Namun sebelum itu, seperti biasa, subscribe dulu ya teman-teman untuk kalian yang belum. Nyalakan tombol lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru selanjutnya dari channel ini. Yuk, langsung saja kita mulai ceritanya. Kisah ini dimulai dari keluarga yang sebenarnya hidup berkecukupan. Namun, seorang kepala keluarga tidak bisa menjalankan tugasnya dengan baik. Kepala keluarga tersebut kita sebut saja namanya Surya. Ia awalnya bekerja sebagai seorang satpam di sebuah perusahaan yang cukup besar. Tapi karena ia salah dalam memilih pergaulan dan selalu merasa kurang, akhirnya ia terjerumus pada dunia gelap dan meninggalkan pekerjaannya. Ia jadi sering mabuk-mabukan, mengaburkan uang untuk berjudi dan selalu bersikap kasar pada istri dan anaknya. Istrinya bernama Dewi, seorang wanita yang penyabar dan selalu menghormati suaminya. Walaupun sering kali ia dikasari oleh suaminya, bukan tanpa alasan tujuannya adalah demi anak dan keutuhan keluarganya. Dalam usia pernikahannya yang cukup lama, mereka dikaruniai seorang anak berjenis kelamin laki-laki yang saat ini berusia 20 tahun. Suatu malam, Dewi terlibat pertengkaran hebat dengan suaminya yaitu Surya. Karena dia mencoba melarang suaminya untuk pergi dan juga harus meninggalkan pergaulan salah yang suaminya lakukan itu dan harus berhenti untuk mabuk-mabukan dan berjudi. "Pak, Bapak mau kemana?" tanya Dewi pada suaminya saat melihat suaminya membuka pintu. "Mau pergi?" jawab Surya pada istrinya. "Pak, udahlah Pak, gak usah mabuk dan juga pergi judi lagi," cegah Dewi pada suaminya. "Suka-suka Bapak lah, kamu gak usah ikut campur," bentak Surya pada istrinya. Surya pun langsung membanting pintu dengan keras dan meninggalkan rumahnya. Suara bantingan pintu yang keras itu pun mengagetkan Ilham yang sedang tertidur di kamarnya. Ilham pun keluar dari kamarnya untuk mengecek keadaan. Dewi yang diam terpaku karena perlakuan suaminya itu pun dikagetkan oleh Ilham anaknya. "Ada apa, Bu? Kok tadi aku dengar suara pintu dibanting keras?" tanya Ilham penasaran dengan ibunya. "Nggak apa-apa kok, Ham. Itu tadi Bapak pamit pergi dan nutup pintunya kekencengan," jawab ibunya menenangkan. "Emangnya Bapak mau pergi kemana, Bu? Kok malam-malam gini pergi sih?" tanya Ilham lagi. "Bapak mau ketemu temennya." "Oh ya sudah, kamu tidur lagi saja. Besok kan kamu kuliah pagi," lanjut ibunya. "Iya Bu, aku tidur dulu ya Bu," ucap Ilham pamit tidur pada ibunya. Ibunya pun membalas dengan senyuman seolah tidak terjadi apa-apa. Ia tidak ingin anaknya malah memikirkan permasalahan dirinya dengan suaminya itu. Keesokan harinya, pagi-pagi sekali Ilham bangun tidur. Ia kemudian langsung bergegas ke kamar mandi karena harus berangkat ke kampus pagi-pagi sekali. Setelah selesai mandi, ia pun keluar dari kamar mandi dengan hanya melilitkan handuk di badannya dan melihat ibunya sedang memasak. "Bu, lagi masak apa?" tanya Ilham pada ibunya. "Lagi masak sayur, Ham. Kamu sarapan dulu ya sebelum berangkat." "Iya Bu, aku ke kamar dulu ya, mau pakai baju," balas Ilham. Setelah berpakaian, Ilham pun langsung menuju ruang makan untuk sarapan. Kebetulan ibunya sudah selesai memasak dan sedang mempersiapkan sarapan untuk Ilham. "Udah matang Bu sayurannya?" tanya Ilham pada ibunya lagi. "Udah nih, kamu makan ya." Saat sedang makan, Ilham keheranan karena tidak melihat bapaknya. Lantas ia pun bertanya pada ibunya, "Bapak belum pulang Bu?"
Iya belum, mungkin nginep di rumah temannya, jawab ibunya sambil menyantap sarapan itu. Emangnya bapak ada urusan apa sih? Bapak mabuk dan juga judi lagi ya? Tanya Ilham lagi semakin penasaran. Udah kamu gak usah mikirin bapak, kamu fokus aja kuliahnya, jawab ibunya. Oh iya, gimana kuliah kamu? Lancar gak? Lancar sih bu, cuman dari pihak kampus nanyain terus uang semesteran, belum bayar soalnya. Sabar ya Ham, nanti ibu cari uang buat bayar kuliah kamu ya, ucap ibunya menenangkan. Maaf ya bu, aku malah jadi nyusahin ibu, bukan bantuin ibu, ucap Ilham dengan sedih sekali. Gak apa-apa kok Ham, itu kan tugas ibu buat biayain kuliah kamu. Aku berhenti kuliah aja ya bu, aku cari kerja buat bantuin ibu, ucap Ilham penuh yakin pada ibunya. Ilham, kamu jangan ngomong gitu. Kamu harus lanjutin kuliah kamu sampai selesai. Urusan bayar kuliah biar ibu aja yang mikirin. Kamu fokus aja kuliahnya, balas ibunya pada Ilham. Iya bu. Mereka pun kemudian melanjutkan sarapannya hingga selesai, dan Ilham pun pamit pada ibunya untuk pergi ke kampus. Bu, aku pergi dulu ya, ucap Ilham berpamitan untuk berangkat. Iya, hati-hati di jalan ya. Iya bu. Ilham pun pergi meninggalkan rumah menggunakan motor bebeknya dan pergi ke kampus. Sesampainya di kampus, Ilham bertemu dengan sahabatnya yang bernama Doni. Ham, teriak Doni memanggil Ilham. Hai Don, balas Ilham, lalu kemudian menghampiri dan juga memeluk sahabatnya itu. Kamu udah sarapan? Tanya Doni pada Ilham. Udah Don, kamu udah belum? Udah juga Ham, tadi di rumah. Gimana, tugas sudah beres belum? Tanya Ilham lagi. Udah dong Ham, kalau belum antar aku gak bisa masuk kelas. Jawab Doni sambil tertawa. Kamu juga pasti udah ya? Iya udah nih, jawab Ilham. Tuh kan, udah bisa aku tebak, pasti udah dikerjain. Kamu rajin sih orangnya. Kamu itu bisa aja Don. Yaudah yuk kita masuk kelas aja, bentar lagi matkul mulai nih, ajak Doni pada Ilham. Yaudah ayo, balas Ilham. Mereka berdua pun kemudian masuk ke kelas dan bersiap untuk mengikuti mata kuliah dengan dosennya. Sementara itu, di rumah ibu Ilham ini sedang mengerjakan pekerjaan rumah tangga, yaitu membersihkan perabotan rumah tangga dan menyapu. Saat Dewi sedang bersih-bersih, suaminya datang dengan wajah yang kesal dan marah-marah pada istrinya. Bapak kenapa? Kok kelihatan kesel gitu? Tanya Dewi pada suaminya. Nggak usah banyak tanya, ambilin bapak minum aja, bentak suaminya. Iya pak, ibu ambilkan sebentar ya pak, balas Dewi. Dewi pun menyajikan air minum di meja untuk suaminya. Ini pak air minumnya, diminum dulu biar bapak lebih tenang, ucap Dewi pada suaminya. Surya pun lalu meminum air yang disajikan oleh istrinya itu. Pak, bapak kenapa? Tanya Dewi penasaran. Kalah lagi, jawab Surya dengan nada tinggi. Bapak main judi lagi? Iya, jangan banyak tanya. Ibu kan udah bilang pak, buat bapak itu berhenti main judi, ucap Dewi mengingatkan. Emangnya kenapa? Kamu larang-larang bapak main judi, balas Surya. Ya itu gak baik pak, sayang uangnya. Lebih baik uangnya buat keperluan sehari-hari saja, ucap Dewi. Ya suka-suka bapak lah, kamu bukan yang ngasih solusi malah ngomel, bentak Surya lagi pada istrinya. Anak kita belum bayar kuliah pak, dia udah ditanyain terus sama pihak kampusnya. Alah, suruh saja si Ilham berhenti kuliah, ngapain dia ngabisin duit buat kuliah, balas Surya. Kasihan dia pak, masa harus berhenti kuliah? Harusnya bapak cari uang buat bayar kuliah dia. Kurang ajar kamu, balas Surya sambil menampar pipi istrinya. Istrinya pun menangis dan menahan rasa sakit di pipinya akibat tamparan dari suaminya itu. Harusnya kamu dan juga si Ilham itu cari duit buat bapak main judi, bentak Surya lagi. Surya pun langsung masuk ke kamar dan membanting pintu dengan keras dan menguncinya. Di luar kamar istrinya masih menangis sesenggukan karena ulah suaminya itu. Sementara di kampus, mata kuliah sudah selesai. Ilham dan Doni pun bersiap untuk pulang. Sementara berjalan menuju parkiran, mereka pun mengobrol.
Ham, gimana kabar ibu dan juga bapak kamu? Tanya Doni pada Ilham. Ya begitulah Don, kabar bapak dan ibu lagi gak baik. Mereka suka berantem, jawab Ilham sedikit lesu. Kenapa Ham? Kok mereka sampai berantem gitu? Bapak jarang di rumah, suka mabuk-mabukan dan juga judi juga, jawab Ilham. Ibu suka ngelarang bapak buat pergi, karena kalau bapak pergi, ya udah pasti mau mabuk-mabukan dan juga judi sama teman-temannya, lanjut Ilham. Tapi kalau ibu ngelarang, bapak suka marah sama ibu. Kadang ibu juga suka dipukul sampai nangis, lanjut Ilham lagi. Yang sabar ya Ham, pasti kamu bisa ngelewatin ini semua kok, ucap Doni menguatkan. Maafin aku juga ya, yang gak bisa bantu kamu, apalagi bantu bayar uang kuliah kamu. Sama kayak kamu, aku juga kesulitan ekonomi nih, lanjut Doni. Ya gak apa-apa Don, kamu selalu ada buat aku dan mau dengerin curhatan aku juga, itu udah cukup kok, ucap Ilham pada Doni. Mereka pun lalu berpelukan sebagai sahabat sejati yang selalu saling menguatkan. Makasih banget Don, udah jadi sahabat yang baik buat aku, selalu ada buat aku, ucap Ilham sambil menepuk bahu Doni. Sama-sama Ham, sebagai sahabat kan kita harus selalu ada. Ya udah kita pulang yuk, ajak Doni. Ya udah Don, iya, balas Ilham. Mereka berdua pun akhirnya meninggalkan parkiran kampus menggunakan motornya masing-masing. Sebagai seorang anak, Ilham harus selalu patuh dan menaruh hormat pada kedua orang tuanya, terutama pada bapaknya. Walaupun ia sering dimarahi bahkan dipukul oleh bapaknya sendiri, seringkali setelah pulang dari kuliah, Ilham tidak langsung pulang ke rumahnya. Melainkan dia pergi dulu ke taman yang ada di pertengahan antara jalur kampus dan rumahnya. Ilham selalu menenangkan diri di sana, melupakan sejenak masalah di rumah dan membaca buku untuk melupakan sementara permasalahan di rumahnya. Hari itu, Ilham menemukan motornya di area parkiran taman. Ia berniat membaca buku dan menikmati kesejukan suasana taman itu. Saat sedang membaca buku, Ilham merasa ada seseorang yang sedang memperhatikan dirinya. Orang itu berpakaian serba hitam, mirip seperti jubah. Dia siapa ya? Kok ngeliatin terus? Ucap Ilham dalam hati. Ilham pun mengalihkan perhatian dan membaca buku. Setelah beberapa detik membaca buku, Ilham penasaran dan mulai mengecek keberadaan orang misterius tadi. Alangkah terkejutnya Ilham, orang misterius yang tadi terus memperhatikannya hilang entah kemana. Loh, kok orangnya hilang? Kemana dia? Ucap Ilham bertanya-tanya dalam hati. Merasa keadaan sudah kurang nyaman, Ilham pun memutuskan untuk pergi saja dari taman itu. Namun saat Ilham berjalan menuju parkiran, ia merasa ada yang mengikuti. Saat ia menoleh ke belakang, ternyata tidak ada siapapun yang mengikutinya. Ilham pun langsung buru-buru menuju motornya dan meninggalkan taman tersebut. Setelah perjalanan selama kurang lebih 15 menit, akhirnya Ilham pun sampai di rumah. Bu, aku pulang, ucap Ilham sambil membuka pintu. Ilham sudah datang, balas ibunya sambil menyambut kedatangan anaknya. Kamu bersih-bersih dulu Gi, terus makan. Itu udah ibu siapin makanannya di meja, lanjut ibunya. Iya bu, balas Ilham. Ilham pun menuju kamarnya menyimpan tas dan pergi ke kamar mandi untuk membersihkan diri. Setelah selesai bersih-bersih, Ilham langsung menuju ruang makan untuk makan siang. Ham, ayo makan, ajak ibunya sambil tersenyum. Iya bu, balas Ilham. Bapak kemana bu? Kok gak kelihatan? Tanya Ilham penasaran. Di kamar. Ibu panggil-panggil gak jawab, mungkin lagi tidur, jawab ibunya sambil menyantap makanan. Bu, bapak masih suka mabuk-mabukan dan main judi ya? Tanya Ilham. Dengan sedikit menghela nafas, ibunya pun menjawab pertanyaan Ilham. Iya Ham, bapak gak bisa dilarang. Kalau dilarang, pasti bapak bakalan marah, jawab ibunya. Kenapa ya bu? Bapak jadi gitu sekarang? Padahal dulu bapak gak pernah mabuk, main judi apalagi kasar. Tanya Ilham lagi. Ibu juga gak tahu Ham,
jawab ibunya. Ya sudah, lanjut makan saja, nggak usah ngomongin papa ya. Kalau udah selesai makan, kamu istirahat dulu. Iya bu. Setelah selesai makan, Ilham pun masuk ke kamar untuk beristirahat. Di dalam kamarnya, Ilham masih saja memikirkan kejadian yang dialaminya saat di taman. Ia masih bingung siapa sebenarnya orang berpakaian serba hitam itu, dan kenapa orang itu terus mengawasi dia. Ilham pun berniat untuk curhat kepada sahabatnya Doni melalui aplikasi chatting. Kebetulan sahabatnya itu sedang online. Don, ada yang mau aku cerita ini? Isi pesan Ilham pada Doni. Cerita apa, Ham? Tanya Doni bingung. Tadi sebelum pulang ke rumah, aku kan ke taman nih. Waktu di taman kan aku lagi baca buku, dan di situ ada yang merhatiin aku terus. Jawab Ilham mulai bercerita. Merhatiin gimana, Ham? Tanya Doni lagi. Ngeliatin aku terus dari kejauhan, tapi dia diam aja. Kamu kenal sama orang itu? Tanya Doni makin penasaran. Aku gak kenal sama dia, jawab Ilham. Dia gimana orangnya? Aku gak bisa lihat jelas orangnya. Dia pakai baju serba hitam, kayak jubah gitu, balas Ilham. Jangan-jangan dia orang jahat, jawab Doni menebak. Ya aku gak tahu, tapi dia gak kelihatan mau jahatin aku kok, balas Ilham pada Doni. Aku bakal cari tahu deh. Kamu hati-hati aja ya, Ham, balas Doni mengingatkan. Iya Don, makasih ya. Iya Ham, sama-sama. Kalau ada apa-apa kasih tahu aku aja ya, balas Doni. Iya Don, aku lanjut istirahat dulu aja ya, balas Ilham mengakhiri pesannya. Iya Ham, balas Doni dengan singkat. Ilham pun kemudian melanjutkan istirahatnya setelah selesai curhat pada sahabatnya itu. Namun, ia masih tetap memikirkan siapa sebenarnya orang misterius itu. Tidak lama kemudian ia pun tertidur. Beberapa lama ataupun beberapa jam kemudian, Ilham pun terbangun karena ingin buang air kecil. Ia lalu segera menuju kamar mandi untuk buang air kecil. Setelah keluar dari kamar mandi, Ilham pun berniat kembali ke kamar. Saat menuju kamarnya, langkah Ilham terhenti karena melihat gorden depan rumah belum ditutup. Ilham pun berniat untuk menutup gorden tersebut. Namun saat ia hendak menutup gorden, Ilham melihat seperti ada seseorang yang sedang mengintip dari balik pohon. Itu siapa ya? Hitam-hitam gitu, ucap Ilham bertanya-tanya. Karena penasaran dengan sosok itu, Ilham pun langsung membuka pintu depan rumahnya dan mencoba untuk menghampiri sosok tersebut. Saat ia sudah sampai depan pohon, ternyata ia tidak menemukan apa-apa. Loh, kok gak ada siapa-siapa sih? Perasaan tadi ada orang di sini. Kemana ya? Ucap Ilham makin bingung. Ya udahlah, masuk lagi aja. Mungkin salah lihat, ucap Ilham lagi. Ilham pun kemudian bergegas menuju ke dalam rumahnya. Saat menutup pintu rumahnya, Ilham dikagetkan oleh ibunya yang tiba-tiba ada di belakangnya. Ham, panggil ibunya. Ibu, aku kirain siapa? Ngagetin aja bu. Kamu lagi ngapain? Liatin apa kamu? Tanya ibunya penasaran. Gak ada apa-apa kok bu, tadi aku cuma lihat kucing aja, jawab Ilham pada ibunya. Beneran cuma lihat kucing? Tanya ibunya lagi. Iya bu, cuma lihat kucing aja. Tadi aku mau nangkep, kucingnya lari gak tahu kemana, jawab Ilham meyakinkan ibunya. Oh, kamu lagian ada-ada aja, udah malam gini juga. Ya udahlah, kamu masuk kamar lagi aja Gih. Udah malam, tidur, ucap ibunya pada Ilham. Iya bu, aku masuk ke kamar dulu ya, ucap Ilham. Iya, balas ibunya. Ilham dan juga ibunya pun kembali ke kamarnya masing-masing dan melanjutkan tidurnya. Keesokan harinya, Ilham bangun pagi-pagi dan bersiap untuk mandi. Di dapur, ia melihat ibunya sedang memasak. Lagi masak bu? Tanya Ilham pada ibunya. Kamu Ham, kirain siapa? Iya nih, ibu lagi masak,
Jawab ibunya. Aku mandi dulu ya bu. Iya, jangan lama-lama ya, keburu dingin makanannya. Iya bu. Ilham pun kemudian masuk ke dalam kamar mandi. Setelah kurang lebih setengah jam, Ilham akhirnya keluar dari kamar mandi dengan hanya melilitkan handuk di badannya dan langsung menuju kamarnya untuk berpakaian. Setelah berpakaian, Ilham lalu menuju ruang makan dan bersiap untuk sarapan. Ibunya sudah menyiapkan sarapan untuk Ilham. Bu, udah datang? Tanya Ilham pada ibunya. Udah nih Ham, yaudah yuk makan. Bapak kemana bu? Gak ikut makan? Tanya Ilham lagi. Bapak di luar lagi ngopi. Udah makan kok, itu bekas piringnya masih ada? Jawab ibunya sambil menunjuk piring bekas makan suaminya. Oh gitu ya bu. Ya udah, kamu makan nih. Yang banyak ya, biar ada tenaga. Iya bu, balas Ilham. Ilham dan ibunya pun sarapan bersama-sama. Setelah selesai sarapan, Ilham lalu pamit pada ibunya untuk pergi kuliah. Bu, aku pamit kuliah dulu ya, ucap Ilham sambil mencium tangan ibunya. Iya, hati-hati di jalan ya. Jangan sampai lupa pamit dulu sama bapak. Iya bu. Ilham pun menuju luar rumah untuk berpamitan pada bapaknya. Pak, aku pamit kuliah dulu ya, ucap Ilham pada bapaknya. Udah, kamu kalau pergi aja, nggak usah pamit-pamit segala, bentak bapaknya. Iya pak, maaf ya pak, ucap Ilham sambil menunduk. Ilham pun lalu menyalakan motor dan juga menjalankannya menuju kampus. Kurang lebih selama setengah jam perjalanan, akhirnya ia pun sampai di kampus. Di parkiran kampus, Ilham bertemu dengan Doni. Kebetulan dia juga baru sampai kampus. Don, baru nyampe, sapa Ilham pada sahabatnya itu. Iya Ham, agak macet nih. Oh iya Don, gimana? Kamu udah tahu belum siapa kira-kira orang yang pakai jubah hitam itu? Tanya Ilham penasaran. Belum Ham, tapi kayaknya dia orang jahat deh. Kamu hati-hati aja ya, jawab Doni mengingatkan. Iya Don, makasih ya, balas Ilham dan yaudah yuk kita masuk kelas. Bentar lagi masuk nih, ajak Doni. Yaudah yuk, balas Ilham. Mereka pun berdua ini berjalan menuju ruang kelas sembari mengobrol. Sudah beberapa hari ini, Ilham sering menyempatkan dirinya ataupun waktunya sepulang kuliah itu untuk pergi ke taman. Bukan untuk menenangkan diri atau sekedar membaca buku saja, tapi dia punya tujuan lain. Ya, tujuan itu tidak lain untuk mencari tahu siapa sebenarnya orang misterius yang berpakaian serba hitam itu. Namun, sudah beberapa hari juga orang misterius itu tidak pernah muncul semenjak kemunculan pertama kalinya. Hal itu yang membuat Ilham bingung, heran dan juga penasaran siapa dan juga kemana orang itu. Seperti biasanya, Ilham pun pergi ke taman dengan harapan bertemu kembali dengan orang itu dan ingin menanyakan apa maksud dia terus memperhatikannya, bahkan sampai memperhatikan rumahnya. Kok udah beberapa hari ini orang itu gak pernah datang lagi ya? Ucap Ilham bertanya-tanya. Apa dia waktu itu cuma iseng aja ya? Kalau mau niat jahat, pasti dia terus datengin aku, ucap Ilham lagi. Coba aku tungguin aja lah, siapa tahu kali ini dia datang, ucap Ilham masih penasaran. Ilham sudah menunggu cukup lama di taman, namun orang tersebut belum juga menampakkan batang hidungnya. Orang itu belum datang juga, apa aku pulang aja ya? Ucap Ilham. Setelah berpikir beberapa saat, akhirnya Ilham pun memutuskan untuk pulang saja, karena hari itu pun sudah semakin sore. Saat sampai parkiran dan ingin menaiki motor, handphone Ilham kemudian berbunyi. Saat dilihat ternyata telepon dari ibunya. Ilham pun segera mengangkat teleponnya itu. Halo bu, ada apa? Tanya Ilham pada ibunya. Kamu di mana Ham? Udah jam segini kok kamu belum pulang? Tanya ibunya khawatir. Ini lagi di jalan pulang kok bu, bentar lagi juga nyampe rumah, jawab Ilham menenangkan ibunya yang khawatir.
Ya udah, kamu cepat pulangnya, keburu malam, balas ibunya. Iya bu, udah dulu ya bu. Iya, balas ibunya lalu kemudian mematikan teleponnya. Ilham pun lalu segera bergegas pergi meninggalkan tempat itu dan pulang ke rumahnya. Walaupun masih ada penasaran karena ada orang yang dia cari itu tidak muncul juga. Sekitar 15 menit kemudian, Ilham pun sampai di rumahnya. Ilham langsung membuka pintu depan rumahnya dan memanggil ibunya. Bu, aku datang, panggil Ilham kemudian sambil membuka pintu rumah. Ibu Ilham pun kemudian mulai menghampiri anaknya itu. Ilham udah datang? Sambut ibunya. Iya bu, balas Ilham sambil mencium tangan ibunya. Kamu kemana aja Ham? Kok jam segini baru pulang? Tanya ibunya penasaran. Jalan-jalan bu, cari angin segar, biar pikiran jernih. Jawab Ilham tanpa memberitahu yang sebenarnya. Oh ya udah, kamu mandi dulu ya. Udah, habis itu makan. Ibu udah siapin tuh di meja makan, ucap ibunya. Iya bu, aku mandi dulu ya bu. Ilham pun kemudian pergi ke kamar untuk mengambil handuk, lalu segera mandi. Setelah selesai mandi dan berpakaian, Ilham pun menuju ruang makan untuk bersiap makan dan sudah ditunggu oleh ibunya. Ayo makan Ham, ajak ibunya. Iya bu, balas Ilham. Saat hendak duduk, Ilham terlupa sesuatu dan kemudian mencarinya. Cari apa Ham? Tanya ibunya. Ibu lihat kunci motor gak? Tanya balik Ilham pada ibunya. Enggak, masih di motor mungkin. Coba kamu cek keluar, jawab ibunya. Ilham pun keluar rumah untuk mencari kunci motornya. Ilham lalu melihat kunci motornya masih menggantung di motor. Nah, ini dia kuncinya. Untung gak ada yang maling di motor, ucap Ilham. Saat hendak masuk kembali ke dalam rumah, Ilham melihat di depan rumahnya seperti ada bungkusan kertas, lalu ia pun kemudian mengambilnya. Kertas apa nih? Ucap Ilham lalu mengambilnya. Saat dibuka ternyata kertas itu ada tulisan. Ilham pun ya membacanya karena penasaran apa isinya. Saat dibaca Ilham pun kaget melihat isinya. Kamu mau tahu siapa saya? Kalau kamu mau tahu siapa saya, temui saya di tempat pertama kali kamu melihat saya. Kamu harus datang sendiri, jangan beritahu yang lain. Ini rahasia. Begitulah isi pesan dalam kertas tersebut. Ilham makin bingung dan penasaran pada orang misterius tersebut. Ilham pun mencari-cari keberadaan orang yang mengirim pesan ini. Namun, ia tidak menemukan siapapun. Ini orang kemana lagi sih? Maksud dia apa coba buat nemuin dia di taman itu? Kerutu Ilham sedikit kesal. Dia pun memutuskan untuk kembali masuk ke dalam rumah dan memasukkan kertas itu ke dalam saku celananya. Dia pun kembali ke ruang makan dan bersiap untuk makan malam bersama ibunya. Ham, ketemu kuncinya? Ketemu bu, tadi masih kepasang di motor, jawab Ilham. Duh, kamu ini jorok banget sih. Kalau ada yang maling gimana? Ucap ibunya sedikit kesal. Iya bu, maaf, balas Ilham menyesal. Dan ya udah, kamu lanjut makan aja, ucap ibunya. Bapak kemana bu? Kok nggak ikutan makan? Tanya Ilham. Bapak lagi di kamar, itu tidur. Bapak udah makan duluan tadi. Oh iya bu. Ilham dan ibunya melanjutkan makan malamnya. Setelah selesai makan, ibunya pun membereskan piring dan mencucinya. Bu, aku bantu beresin ya, ucap Ilham. Udah gak usah, kamu ke kamar aja, istirahat, pasti kamu capek kan? Ya udah deh bu, aku ke kamar dulu ya. Iya sana. Ilham pun masuk ke kamarnya dan beristirahat. Di dalam kamarnya, Ilham masih kepikiran tentang pesan misterius dari kertas yang ia temukan tadi. Siapa sih sebenarnya orang itu? Kok misterius banget ya? Apa aku turutin aja ya kemauan dia buat temuin dia di taman itu? Ucap Ilham bingung.
Karena merasa sudah mengantuk, Ilham pun memutuskan untuk tidur. Keesokan harinya, seperti biasa, Ilham bangun pagi-pagi sekali. Setelah bangun, dia pun bergegas untuk mandi. Setelah selesai mandi, dia pun berpakaian rapi dan bersiap untuk sarapan terlebih dahulu sebelum berangkat kuliah. Dia pun menuju ruang makan dan bertemu ibunya di sana yang sedang mempersiapkan sarapan untuk anaknya itu. "Bu, sarapan sama apa?" tanya Ilham pada ibunya. "Ini cuma sekedar telur ceplok aja, nggak apa-apa kan? Ibu lagi hemat uang soalnya," jawab ibunya. "Iya bu, nggak apa-apa, itu aja cukup kok," balas Ilham. "Maaf ya Ham, kamu cuma bisa makan gini aja," ucap ibunya sambil memeluk Ilham dan sedikit menangis. "Iya bu, nggak apa-apa, ibu nggak usah nangis, segini juga udah cukup kok bu buat aku," balas Ilham menenangkan ibunya. "Makasih ya Ham, udah ngerti keadaan keluarga kita ini," ucap ibunya sambil melepaskan pelukannya. "Iya bu, sama-sama," balas Ilham. "Ya udah ayo makan Ham," ajak ibunya. "Iya bu." Setelah selesai sarapan, Ilham pun pamit untuk berangkat kuliah pada ibunya. "Bu, aku langsung berangkat ya," ucap Ilham. "Iya, pamit dulu sama bapak ya," balas ibunya, dan Ilham pun mengetuk pintu kamar bapaknya dan berniat untuk pamit padanya. Tok tok tok, Ilham mengetuk pintu. "Pak, aku berangkat kuliah dulu ya." "Berangkat aja sana, gak usah pamit," bentak bapaknya. "Ya udah Ham, kamu berangkat saja sana, gak usah dimasukin hati ya Ham ucapan bapak kamu," ucap ibunya sambil mengelus pundak Ilham. "Iya bu, aku pamit dulu ya," balas Ilham sambil mencium tangan ibunya. "Iya, hati-hati di jalan ya," balas ibunya. Ilham pun kemudian keluar rumah dan menuju ke motornya. Ia pun langsung meninggalkan rumah dan berangkat menuju kampus. Sepanjang perjalanan, Ilham masih memikirkan pesan misterius yang ia terima semalam. Dia masih bingung, apakah harus menuruti pesan itu atau tidak. Dia pun sebenarnya takut pesan itu ternyata dari orang jahat dan ingin membuat dirinya dalam bahaya. Tanpa henti Ilham memikirkan hal itu sampai tidak terasa kalau dia sudah semakin dekat dengan kampusnya. Sesampainya di parkiran kampus, dia bertemu dengan sahabatnya yaitu Doni. Ham, baru datang?" tanya Doni sembari menjabat tangan Ilham. "Iya nih Don, baru datang." "Kamu baru datang juga?" "Iya nih. Kamu kenapa Ham? Kok kelihatannya kayak banyak pikiran gitu?" tanya Doni penasaran. "Enggak kenapa-napa kok Don, biasa aja." "Beneran Ham? Kalau ada apa-apa cerita aja sama aku kan sahabat kamu," tanya Doni lagi, makin penasaran. "Beneran gak ada apa-apa kok Don, makasih ya udah perhatian sama aku," jawab Ilham meyakinkan sahabatnya itu. "Iya Ham, sama-sama. Oh iya, tugas dari Pak Rangga udah selesai belum?" "Belum beres Ham, dikit lagi aja. Kamu udah beres belum?" "Udah nih," balas Ilham. "Aku lihat dong dikit aja," ucap Doni sedikit memelas. "Kamu bukannya ngerjain sendiri malah nyontek," ucap Ilham. "Cuma dikit aja kok Ham, gak banyak-banyak," balas Doni sambil tertawa kecil. "Ya udah, kerjain aja di kelas yuk," ajak Ilham. "Oke deh," balas Doni. Mereka berdua pun akhirnya pergi menuju kelas untuk mengajarkan tugas dan juga bersiap untuk mengikuti mata kuliah hari ini. Sepulang kuliah seperti biasanya, Ilham tidak langsung pulang ke rumahnya. Dia berniat mampir terlebih dahulu ke taman. Namun dia datang ke taman dengan tujuan lain. Bukan untuk menenangkan diri ataupun sekedar membaca buku, melainkan dia ingin segera menjawab rasa penasarannya yang selama ini terhadap orang misterius yang berpakaian serba hitam itu. Dan dia pun datang karena orang misterius tersebutlah yang mengundangnya. Dia tidak sabar ingin segera bertemu dengan orang misterius tersebut. Sesampainya di parkiran taman, Ilham segera melepas helmnya dan segera menuju ke tempat yang biasanya dia singgahi dan juga tempat
yang dituju oleh orang misterius itu dalam pesan yang kemarin. Di taman itu, Ilham pun kemudian memperhatikan keadaan sekitar dan sepi sekali. Tapi tidak seperti biasanya, seakan tidak ada kehidupan di sana. Ilham pun duduk di salah satu kursi taman yang sering dia duduki saat berkunjung ke taman. Dia terus melirik ke arah kanan, kiri, depan, dan belakang untuk mencari keberadaan orang misterius tersebut. Namun dia belum juga menemukan satu orang pun. Dia berpikir apakah ini hanya perbuatan iseng seseorang, karena hingga saat ini belum juga datang seseorang yang mengirimi pesan misterius tersebut. Mana orangnya? Kok belum kelihatan juga ya? Apa itu pesan dari orang iseng ya? Ucap Ilham penuh kebingungan. Namun Ilham tidak ingin segera meninggalkan taman itu, karena dia yakin pasti pesan itu datang dan dikirim dari orang misterius yang pernah memperhatikannya di taman waktu itu. Saat Ilham bangkit berdiri dari kursi taman, tiba-tiba ada seseorang yang menepuk pundaknya. Ilham sedikit kaget karena tepukan itu. Dia pun lalu membalikkan badan. Alangkah terkejutnya Ilham, ternyata orang yang menepuk pundaknya itu adalah seseorang yang berpakaian serba hitam. Kamu siapa? Tanya Ilham terbata-bata. Saya orang yang kamu cari selama ini, jawab orang tersebut dengan tegas. Maksud kamu yang kirim pesan lewat kertas semalam? Tanya Ilham penasaran. Iya, saya juga orang yang saat itu memperhatikan kamu di taman ini, jawab orang itu menjelaskan. Ada maksud apa kamu ngelakuin itu semua? Tanya Ilham makin penasaran. Saya melihat kamu seperti sedang ada masalah, dan saya ingin membantu kamu menyelesaikannya. Maksudnya membantu seperti apa? Tanya Ilham lagi. Saya punya perkumpulan yang bisa menyelesaikan permasalahan kamu. Perkumpulan? Perkumpulan apa maksudnya? Tanya Ilham semakin bingung. Kamu datang saja langsung supaya kamu tahu perkumpulan seperti apa, jawab orang tersebut. Kamu tidak mengenal saya dan saya pun tidak mengenal kamu. Kenapa kamu ingin membantu saya? Sebenarnya kamu ini siapa? Tanya Ilham. Saya Putra, saya kenal kamu. Nama kamu Ilham dan keluarga kamu sedang mengalami kesulitan ekonomi kan? Jawab orang tersebut yang ternyata bernama Putra. Kamu tahu dari mana permasalahan keluarga saya? Tanya Ilham dengan nada sedikit tinggi. Kamu tidak perlu tahu saya tahu dari mana, jawab Putra. Saya tidak perlu bantuan dari kamu, saya bisa menyelesaikannya sendiri, balas Ilham dengan keras. Kamu tidak perlu menolak tawaran saya. Kamu ikuti saja tawaran dari saya, supaya permasalahan kamu bisa segera selesai, jawab Putra. Kenapa harus saya yang kamu bantu? Kenapa bukan yang lain? Tanya Ilham bingung. Kamu adalah orang terpilih. Tidak semua orang bisa masuk perkumpulan kami, jawab Putra. Ilham pun kemudian makin bingung dengan ucapan dari Putra. Kamu datang saja ke tempat kami. Ini alamatnya. Kamu harus datang sendiri dan jangan beritahu yang lain. Kalau kamu melanggar, kamu akan terima akibatnya, ucap Putra sambil memberikan secari kertas berisikan alamat. Putra pun langsung meninggalkan taman itu ke arah belakang Ilham. Ia masih terdiam mematung karena masih bingung oleh ucapan dari Putra. Saat Ilham berbalik badan, Putra sudah tidak terlihat lagi. Ia mencari keberadaan Putra namun tidak menemuinya. Ilham pun memutuskan untuk pulang saja ke rumahnya. Sepanjang perjalanan masih terngiang-ngiang ucapan dari Putra yang mengajaknya ke perkumpulan dia. Ilham benar-benar bingung apakah harus menurutinya atau menghiraukannya. Tidak lama kemudian Ilham pun akhirnya sampai di rumah. Dia lalu membuka pintu rumahnya dan memanggil ibunya karena dia sudah datang. Bu, aku pulang, ucap Ilham. Iya Ham, ibu lagi di dapur, jelas ibunya sedikit berteriak. Ilham pun masuk ke kamar untuk menyimpan tasnya. Setelah itu dia menghampiri ibunya yang sedang berada di dapur. Bu, panggil Ilham. Ilham udah datang, jawab ibunya. Iya bu, balas Ilham sambil mencium tangan ibunya. Lagi apa bu? Tanya Ilham. Ini lagi masak Ham,
jawab ibunya sambil memasak. Masak apa, Bu? Ini masak sayur asem, kamu suka kan? Jawab ibunya lalu bertanya pada Ilham. Iya, Bu, aku suka. Ya udah, kamu mandi dulu sana. Udah mandi terus makan ya? Iya, Bu, aku ambil handuk dulu ya. Balas Ilham. Iya. Ilham pun kemudian masuk kembali ke dalam kamarnya untuk mengambil handuk. Setelah mengambil handuk, Ilham lalu menuju kamar mandi untuk mandi. Setelah selesai mandi dan berganti pakaian, Ilham lalu menuju ruang makan untuk bersiap makan malam bersama ibunya. Udah matang, Bu? Tanya Ilham sembari menuju meja makan. Udah nih, Ham, ayo kita makan. Iya, Bu. Ilham pun mengambil piring dan mewadahi nasi juga sayur asam yang sudah dimasak oleh ibunya. Kamu kemana aja, Ham? Kok baru pulang jam segini? Itu dari rumah temen, Bu. Oh, dari rumah temen. Ibu kira dari mana? Balas ibunya. Iya, Bu. Oh iya, Ham, tadi ibu dari rumah teman ibu. Ucap ibunya. Ngapain, Bu? Pinjam uang buat bayar kuliah kamu dan buat keperluan sehari-hari kita. Maafin Ilham ya, Bu, jadi bikin susah ibu. Nggak apa-apa kok, Ham, kan kewajiban ibu buat biayain kuliah kamu. Terus nanti gimana, Bu, bayarnya? Ibu bantu-bantu di rumah teman ibu, jadi bayarannya dipotong dari gaji ibu. Nanti Ilham bantu ya, Bu, di sana. Nggak usah, Ham, kamu kan kuliah. Balas ibunya. Tapi kan, Bu, ucap Ilham terpotong oleh ibunya. Udah nggak usah, kamu fokus aja kuliah. Biar itu jadi urusan ibu aja, ucap ibunya memotong perkataan Ilham. Iya deh, Bu. Oh iya, Pak, Bapak kemana, Bu? Nggak kelihatan. Bapak tadi bilang mau nginep di rumah temannya katanya. Oh, bagus deh, biar nggak ngasarin ibu lagi. Balas Ilham kesal pada bapaknya. Kamu nggak boleh ngomong gitu. Walau gimana pun juga, dia itu tetap bapak kamu loh, ucap ibunya menasihati anaknya. Iya, Bu, maafin aku, balas Ilham sambil menundukkan kepalanya. Ya udah, kamu lanjut makan lagi aja, ucap ibunya. Iya, Bu. Setelah selesai makan, Ilham pun membereskan piring bekas ia makan. Bu, aku cuci piringnya ya. Nggak usah, Ham, kamu istirahat saja sana. Kamu pasti capek, baru pulang kuliah juga, balas ibunya melarang. Tapi aku mau bantu ibu. Udah nggak usah, Ham. Kamu ada tugas kan kuliahnya? Tanya ibunya. Ada, Bu. Ya udah, kerjain aja tugasnya ya, belajar yang rajin biar pinter. Iya, Bu. Kalau gitu aku ke kamar dulu ya, ucap Ilham. Iya, Bu. Ya udah. Ilham kemudian masuk ke kamarnya. Ia kemudian membuka buku dan mulai mengerjakan tugas kuliahnya itu. Saat sedang mengerjakan tugas kuliahnya, dia kembali teringat perkataan orang misterius di taman tadi yang bernama Putra. Dia masih bingung apa dia harus datang ke tempat perkumpulannya atau tidak. Dia lalu mengambil dan juga membaca tulisan di secari kertas yang berisikan alamat perkumpulan tersebut. Desa Suka Angker, dekat hutan dan pohon beringin besar, rumah tua besar satu-satunya. Begitulah isi alamat dari secari kertas tersebut. Setelah selesai membaca alamat itu, dia kembali teringat oleh perkataan Putra yang harus menjaga rahasia ini dan dia harus datang ke sana sendirian. Kenapa dia nyuruh aku datang ke sana sendiri ya? Serahasia apa sih perkumpulan itu? Sampai cuma orang-orang yang terpilih saja yang bisa datang ke situ dan aku nggak boleh ajak yang lain. Ucap Ilham masih sangat penasaran. Ilham pun kembali mengerjakan tugas kuliahnya. Setelah selesai mengerjakan tugasnya, dia lalu kemudian membereskan bukunya dan bersiap untuk tidur. Wah, Ilham kemudian menguap. Tidur aja lah, udah ngantuk. Dia pun lalu menaiki kasurnya, menarik selimut dan tidak lama kemudian tertidur dengan pulas. Keesokan paginya, Ilham terbangun dari tidurnya. Hari itu adalah hari libur, tidak ada kegiatan perkuliahan. Namun Ilham berencana untuk pergi.
Dia berencana untuk pergi untuk mendatangi alamat dari perkumpulan yang Putra sebutkan kemarin. Aku masih aja nih mikirin omongan si Putra ya, ucap Ilham kesal. Apa aku datengin aja ya? Penasaran juga nih perkumpulan kayak gimana sih yang Putra maksud itu, lanjut Ilham. Saat sedang berpikir, Ilham dikagetkan oleh suara ketukan ibunya di pintu kamarnya. Tok tok tok. Suara ketukan pintu kamar Ilham. Ham, bangun, teriak ibunya. Iya bu, ini aku udah bangun kok, jawab Ilham. Itu, ibu udah siapin sarapan, cepat kamu keluar, ucap ibunya lagi. Iya bu, sebentar. Ilham pun lalu keluar kamarnya dan menuju ruang makan. Kamu jam segini baru bangun, ucap ibunya agak kesal. Iya bu, maaf bu, kemarin kecapean kuliah, jadi aku kebablasan tidurnya, jawab Ilham sambil tersenyum. Untung kamu libur, kalau enggak udah kesiangan kamu kuliahnya. Iya bu, iya, aku gak akan bangun siang lagi deh. Ya udah, kamu sarapan dulu, ucap ibunya sambil memberikan piring untuk Ilham. Ilham kemudian mengambil nasi dan lauk pauk secukupnya. Oh iya bu, aku hari ini mau pergi. Mau kemana? Kuliahnya kan libur. Ke rumah temen bu. Ngapain? Tanya ibunya lagi. Main bu, bosan kalau di rumah terus. Ya udah boleh tapi jangan malam-malam pulangnya. Iya bu, siap, jawab Ilham bersemangat. Ilham dan juga ibunya melanjutkan sarapannya hingga selesai. Setelah selesai, Ilham menuju kamarnya untuk mengambil handuk dan Ilham pun menuju kamar mandi untuk segera mandi. Setelah selesai mandi, Ilham kemudian melilitkan handuk pada badannya dan menuju kamarnya untuk berpakaian. Setelah berpakaian, Ilham ini mencari ibunya untuk berpamitan. Ternyata ibunya di luar sedang menjemur pakaian. Ilham pun menghampiri ibunya. Bu, aku pamit pergi dulu ya bu, ucap Ilham berpamitan pada ibunya. Iya Ham, hati-hati di jalan ya. Bapak belum pulang bu. Saat Ilham bertanya, bapaknya tiba-tiba datang. Ilham pun menghampiri bapaknya untuk berpamitan. Pak, baru pulang? Iya, jawab bapaknya ketus. Pak, aku mau pamit pergi dulu ya, ucap Ilham berpamitan pada bapaknya. Mau kemana kamu? Tanya bapaknya dengan nada sedikit tinggi. Mau main ke rumah teman pak. Nih, uang buat kamu, ucap bapaknya sambil memberikan sejumlah uang. Ilham lalu menerima uang dari bapaknya. Makasih ya pak, ucap Ilham dengan senang. Ibunya Ilham merasa aneh karena suaminya pulang tiba-tiba membawa uang. Itu uang dari mana pak? Udah gak usah banyak tanya, jawab suaminya ketus. Ilham pun langsung berpamitan pada bapak dan ibunya. Pak, bu, aku pamit pergi dulu ya, ucap Ilham berpamitan pada kedua orang tuanya. Iya Ham, hati-hati di jalan ya, jawab ibunya. Iya bu. Ilham pun kemudian meninggalkan rumahnya dengan menggunakan motor. Ilham kemudian melajukan motornya di jalan yang tidak terlalu ramai. Sekitar 1 jam kemudian Ilham akhirnya sampai di tempat yang dimaksud Putra kemarin. Dia menepikan motornya di depan bangunan besar dan satu-satunya. Sesuai yang disampaikan Putra, Ilham melihat bangunan besar yang kelihatannya itu sudah tua dan terlihat sangat menyeramkan. Sebuah bangunan tunggal di daerah tersebut ditanami oleh pohon-pohon besar di sekitarnya, karena memang bangunan itu terletak di dekat hutan yang lumayan angker. Ilham mencari-cari keberadaan Putra di sana, namun dia tidak menemukan siapapun. Di sana tampak sepi, tidak terlihat satu orang pun berada di sana. Tidak terlihat ada aktivitas apapun, hanya suasana sepi dan menyeramkan yang terasa olehnya. Dan cerita pun akhirnya bersambung ke part yang selanjutnya ya teman-teman. Jangan lupa untuk kalian nantikan kelanjutan ceritanya, yaitu di part yang kedua di video setelah ini ya teman-teman. Jadi nantikan terus di channel ini. Jangan lupa untuk kalian like, komen, dan share video kali ini sebanyak-banyaknya, karena itu membantu channel ini berkembang lagi ya teman-teman. Dan jangan lupa pula untuk kalian klik tombol subscribe untuk kalian yang belum. Nyalakan tombol lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru selanjutnya dari channel ini. Sekian dan terima kasih sudah mendengarkan narasi video kali ini. Jangan lupa nantikan kelanjutan ceritanya dan mohon maaf yang sebesar-besarnya
Apabila banyak salah kata ataupun narasi saya mungkin kurang jelas dalam saya membacakan video kali ini ya teman-teman, ataupun narasi video kali ini. Sekian, terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Video ini saya akhiri, sampai berjumpa di video terbaru selanjutnya dari channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.